dalam komunitas politik. Namun jalur pengabdian saya selama ini tentunya selalu bersinggungan dengan politik praktis yang ada di Republik ini dan khususnya yang ada di tanah Papua. Saya juga memiliki cukup referensi untuk mengenal dan memaknai dinamika tersebut sebagai termasuk dinamika Partai Golkar di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Tentunya tadi saya sampaikan, kakak saya juga orang Golkar, mertua saya juga orang Golkar, dan bapak saya juga ketua DPC Golkar MAPI. Jadi menurut saya Golkar bukan barang baru, sudah cukup lama. Yang menjadi berat tentunya apa yang disampaikan Bapak Ketua DPD Golkar yang hari ini mungkin pasti saya ganti, Pak Doli. Ini yang bikin napas tersengal-sengal sebenarnya. Terlebih dalam 1,5 tahun terakhir ini, tentunya ini menjadi perjuangan yang sangat besar dan kami merasa bangga bahwa kami bisa kembali mengharumkan nama Partai Golkar di Provinsi Papua setelah 20 tahun lalu yang dipimpin oleh paman saya juga yang besar. Tentunya ini bagian yang harus saya syukuri. Dalam perspektif inilah maka saya sebagai calon ketua DPD Golkar Provinsi Papua periode dalam musda 11 tahun 2005, maka visi yang akan saya usung dalam kepemimpinan Partai Golkar Papua ke depan adalah mengembalikan kejayaan Golkar sebagai partai terdepan terpercaya menjadi pilar demokrasi membangun masa depan masyarakat di Provinsi Papua menuju Papua Cerah. Pimpinan sidang dan serta peserta musda Partai Golkar ke-11 yang saya hormati. Visi ini akan saya wujudkan dengan berbasis pada 4 misi utama, yaitu pertama, melakukan regenerasi dan kaderisasi secara konsisten dan berkelanjutan di semua level struktur organisasi guna menjamin tersedianya sumber daya manusia partai dan calon pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan kompeten. Yang kedua, melakukan konsolidasi organisasi guna memastikan terbangunnya struktur partai yang solid, kuat, dan menjaga hingga level struktur paling bawah. Yang ketiga, melakukan penguatan terhadap organisasi partai guna memastikan fungsi-fungsi partai bekerja secara maksimal, baik dan dalam konteks fungsi partai sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik maupun sarana artikulasi dalam agregasi kepentingan masyarakat. Yang keempat, membangun tata kelola keuangan partai yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung kerja-kerja partai. Pimpinan sidang serta para peserta musda yang sangat saya hormati. Apabila forum musda ini memberikan mandat politik serta kepercayaan kepada saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua untuk periode 5 tahun ke depan, maka berdasarkan visi dan misi sebagaimana di atas, maka target politik yang akan dicapai Partai Golkar Provinsi Papua ke depan adalah: pertama, memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden di Provinsi Papua yang diusung Partai Golkar pada Pilpres tahun 2029. Yang kedua, sidang paripurna keempat musyawarah daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi Papua tahun 2025 dan seterusnya memutuskan menetapkan
Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Derek Fahiri SIK MH sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua masa bakti 2025-2030 dinyatakan terpilih secara aklamasi. Kedua, sekaligus sebagai Ketua Formatur DPD Partai Golkar Provinsi Papua masa bakti 2000 untuk menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua masa bakti 2025-2030. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2025. Pimpinan sidang Hakim Ketua Hakim Kamarudin, Sekretaris Nixon Yaumi, anggota Tan Wilom, anggota Simon Latue, anggota Andres Rum Koren. Sekian.